Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang akses mikrotik. Nah, menurut kalian mikrotik itu dapat diakses melalui apa saja sih? Di sini ada beberapa metode akses mikrotik router OS. Yang pertama ada keyboard, yang kedua serial console, yang ketiga ada remote server tunnel atau SSH, yang keempat ada Winbox, yang kelima ada VTP, yang keenam ada API, yang ketujuh ada Quickset and Webpig atau HTTP, yang kedelapan ada MAC address net, yang kesembilan ada lokal atau Winbox terminal menu, dan yang terakhir ada mikrotik atau mikrotik aplikasi. Nah, di sini ada akses router board with Winbox. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau real device. Untuk aplikasi Winbox available on Windows, terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN. Available access by MAC and IP address. Usernya itu adalah admin dan passwordnya blank atau kosongkan saja. Dan ini adalah contoh mengakses router board dengan Winbox. Router mikrotik Peanut-Lab with Winbox. Peanut-Lab itu yaitu lab alat emulator jaringan paket. Persiapkan environment Peanut-Lab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Persiapkan aplikasi Winbox. Lakukan koneksi antara ISP dengan router. Connect virtual mikrotik using Winbox. Kita akan praktekkan. Di sini kita ke VMware-nya. Setelah menyala akan ada tampilan seperti ini. Setelah mendapatkan IP address dari aplikasi ini, kita ke Google, lalu ketik IP yang tadi. Nah, ini saya langsung masuk. Kita pilih file ini. Ini kita tulis aja net ya. Nah, setelah itu kita tambahkan ISP. Enggak, salah kita. Network. Ini kita seperti itu saja ya. Kita ganti tipenya itu menjadi manajemen cloud. Nah, setelah itu kita tambahkan perangkat mikrotiknya. Kita ganti saja. Kita hapus kemo optionnya. Nah, kita save, lalu kita hubungkan antara internet ISP ini dengan mikrotik router OS-nya. Nah, kita nyalakan mikrotik ini. Ini kita kita masukkan loginnya itu admin ya teman-teman. Untuk password itu kita kosongkan. Kita akan cek terlebih dahulu apakah router sudah mendapatkan IP secara otomatis apa belum. Kita klik kita IP address. Nah, kita sudah mendapatkan alamat IP-nya. Kita klik IP.
kita langsung menuju ke Winbox. Lakukan koneksi dengan Winbox. Ini adalah tampilan Mikrotik pada Winbox. Nah, sama ya teman-teman. Jadi tampilan Mikrotik pada Winbox itu seperti tadi. Di sini ada dashboard, Bunda atau Redo. Ini yaitu yang di atas ini, user login, IP atau MAC address, hostname, versi OS, hardware, tipe, and arsitektur. Di sini ada menunya. Ini area kerja seperti itu. Selanjutnya adalah mengakses router board with webpig. Webpig itu diperkenalkan sejak router OS version 5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Itu support IP versi 4 dan versi 6, support HTTP dan HTTPS sebagai alternatif Winbox. Untuk akses router board via webpig bisa dengan mengetikkan IP router pada browser HTTP IP router. Ini ada tampilannya seperti ini. Nah, ini tuh mirip seperti Winbox tadi ya teman-teman. Quickset itu bisa digunakan untuk melakukan konfigurasi router secara lebih cepat. Jika biasanya sebagai cara setting Mikrotik, kamu perlu mengakses banyak menu. Dengan Quickset itu tidak perlu repot. Pengaturan standar yang diperlukan untuk terkoneksi ke internet dan untuk distribusi LAN sudah tersedia pada Quickset. Menu Quickset hanya terdapat pada router board yang memiliki interface wireless, baik yang bisa berfungsi sebagai AP atau lisensi level 4 atau CPE atau lisensi level 3. Kamu bisa mengakses Quickset pada menu paling atas ketika Anda remote router via Winbox ataupun webpig, remote access telnet, dan SSH. Based on terminal command line interface, akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, new terminal atau Winbox, dan terminal atau webpig digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan seterusnya. Selanjutnya ada serial console. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada Mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9 menggunakan program hyperterminal, baud rate 115.200, data bit 8, parity none, stop bit 1, dan flow control none. Ini ada tampilannya di sini. Nah, di sini ada cara menggunakan serial console. Masuk ke terminal seperti PuTTY, pilih connection, tipe serial, dan sesuaikan serial line COM yang dapat dilihat pada device manager. Lalu speed baud rate 115.200 khusus perangkat Mikrotik. Ini tampilannya seperti ini. Speednya itu 115.200. Serial lainnya COM1. Pilih tipenya yang serial. Untuk pembahasan video kali ini saya cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.